Awal tahun 2024 saya diberi kabar pemberkasan PPPK dan tiba saatnya pengumuman penempatan sekolah dari dinas dan boom, saya ditempatkan di sekolah negeri di mana saya resign dan diperlakukan menyakitkan itu Mbak Mel, Allah bales ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang punya kisah keajaiban sholawat langsung aja kirim ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau bingung cara kirim email gimana? Ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Ya kalau itu diklik itu sudah terkirim, nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan? Gampang kan? Nah langsung aja aku akan bacain testimoninya. Ini kebetulan aku nggak megang buku ya, jadi ya udah pokoknya yang mau beli buku nanti klik aja ke linknya di deskripsi box di bawah, belum sempat soalnya ya. Nah langsung aja aku akan bacain, tapi BTW alhamdulillah ya teman-teman, aku udah pindahan rumah. Kan sempat denger curhatan aku kemarin ya kenapa aku pengen pindah rumah. Dan Masya Allahnya lagi aku sekarang gak kepanasan, karena kan kemarin mah bikin videonya panas terik banget kan sampai keringat bercucuran, karena memang bikinnya di ruang tamu nggak ada nggak ada AC-nya di kamarnya nggak memungkinkan untuk bikin video. Nah di sini aku bisa bikin video pakai AC karena ini kamar yang belakang, kamar yang nomor 2. Tapi di sini tuh tidak dijadikan kamar, jadi untuk main PS sama ya anak-anak main lah di sini. Jadi aku bisa untuk bikin video ya, walaupun belakangnya kayak gini aja. Tidak pakai pajangan-pajangan lain ya, udah sederhana aja begini kagak apa-apa kan ya, yang penting mah isinya ya kita kita dengerin sama-sama testimoni dari teman-teman kita. Lanjut ya, ini dari Mbak Intan di Jawa Tengah. Testimoni salawat segalanya mudah, lancar dan boom. Boom atau bom? Tak terduga, wow keren sholawatan, Masya Allah. Assalamualaikum Mbak Mil, waalaikumsalam. Perkenalkan saya Intan dari Jawa Tengah. Halo Mbak Intan, salam kenal ya. Langsung aja saya ceritakan keajaiban sholawat yang saya rasakan ya Mbak. Awal mula saya sholawatan di tahun 2019. Saya waktu itu mendawamkan sholawat Jibril terus. Alhamdulillah nggak bolong sehari pun pekerjaan saya guru honorer di sekolah swasta. Pada tahun yang sama ada pretest untuk mengikuti PPG, pendidikan profesi guru. Ada 8 guru yang ikut pretest kali ya. Singkat cerita saya sudah pasrah dan lupa karena hasilnya lama sekali tidak segera diumumkan. Saya waktu itu kondisi ekonomi terpuruk karena saya dan suami sama-sama bekerja menjadi guru honorer. Tetapi saya nggak henti sholawat, tetap semangat bersholawat, Masya Allah. Di saat terpuruk itu di tahun 2021 saya hamil anak kedua, saya saat mendekati HPL anak kedua, pengumuman hasil pretest PPG pun keluar, hasilnya 3 guru lolos ikut PPG dalam jabatan. Saya termasuk dalam ketiga guru tersebut, Masya Allah, siapa sih yang gak seneng ya? Mantan guru honorer soalnya. Dengar begini juga ikutan seneng ya, walaupun mantannya. Lanjut. Tetapi saat itu saya fokus doa dan meminta agar melahirkan dengan lancar dan tanpa rasa sakit. Alhamdulillah, qadarullah di tanggal 21 Maret 2021 jam 3 dini hari saya mules banget. Jam 5
Saya di bawah ke bidan langsung brojol anak kami dengan tanpa jahitan, alhamdulillah, masya Allah, mudah banget ya. Jam 10 pagi kami sudah boleh pulang ke rumah. Wah, masya Allah, enak banget sih, kagak pakai dirawat-rawat ya. Saat itu saya harus langsung ngurus berkas untuk ikut kuliah PPG, betapa pusingnya saat itu, tapi saya selalu bersyukur. Masya Allah, alhamdulillah saat itu kuliah PPG, eee, mod mode daring jadi via Gmed, aduh mohon maaf kalau aku bacanya salah ya. Sampai punya bayi newborn, menyusui dan kuliah PPG semuanya dipermudah sama Allah Subhanahu wa taala, saya pun lulus PPG. Di awal tahun 2022 saya lihat akun Mbak Mel di beranda IG. Mbak Mel bilang tentang sholawat munjiat, semakin semangat buat hafal dan dawaminnya. Tahun 2022 itu saya mengajar di 2 sekolah karena untuk pemenuhan jam supaya sertifikasi bisa cair, anugerah Allah Subhanahu wa taala bertubi-tubi. Saat itu Mbak, anak kedua kami yang nggak mau minum susu sampai harus pasang NGT, selang dari hidung ke lambung, ya Allah. Sampai ibuku yang harus sterisasi jantung, saya down banget. Alhasil saya banyak izin tidak mengajar, diberi tugas, hal itu membuat marah dan murkanya atasan saya di sekolah negeri dan swasta. Kemudian saya mengundurkan diri dari sekolah pemenuhan jam yang kebetulan itu sekolah negeri terfavorit di kota kami karena anak kami yang harus bolak-balik ganti NGT dan saya benar-benar di titik terendah. Kebayang sih ya. Ini satu sisi bahagia karena bisa ngajar di 2 sekolah, ya lumayan kan teman-teman ya. Selain lumayan honornya juga lumayan, ini masih honor kan berarti ya Mbak ya, pada saat itu ya, nggak tahu nih kan kita belum baca sampai habis. Tapi ya posisi harus bolak-balik ngurusin anak sakit, orang tua sakit, dilema banget ya. Lanjut baca lagi. Di tahun 2022 saya ikut tes PPPK dengan formasi PGSD. Alhamdulillah hasil nilai saya tinggi Mbak. Tetapi karena saya dari swasta jadinya yang diprioritaskan guru sekolah negeri dulu. Atasan saya di sekolah negeri tidak mengundang saya sendiri untuk perpisahan padahal yang lainnya semua diundang dengan keluarga. Diajak piknik keluarga sedangkan saya benar-benar tidak dianggap, sedih ya Mbak, nyesek rasanya. Saya curhat ke Allah, ya Allah kok sakit banget rasanya ini. Awal tahun 2024 saya diberi kabar pemberkasan PPPK dan tiba saatnya pengumuman penempatan sekolah dari dinas dan boom, saya ditempatkan di sekolah negeri di mana saya resign dan diperlakukan menyakitkan itu Mbak Mel. Allah balas ya. Allah yang langsung balas, Masya Allah. Astagfirullah, awal saya tahu sampai saya sakit tipes 2 minggu. Saya terus salawat munjiat 500 kali tanpa henti. Alhamdulillah semakin kesini Allah kasih keajaiban yang tak terkira. Saya bisa mengajar sesuai dengan mata pelajaran saya. Atasan sekolah negeri juga dilembutkan hatinya. Sekarang bisa baik banget berasa orang tua sendiri. Masya Allah. Masya Allah Mbak Mel, mohon doanya semoga saya bisa selalu istiqomah Mbak Mel. Keajaiban sholawat benar nyata adanya, masih banyak lagi yang ingin saya ceritakan. Maaf ya Mbak, testimoni saya panjang kali lebar. Salam hangat dari saya sekeluarga, saya selalu berkah selalu Mbak Melisa dan keluarga, amin amin ya robbal alamin. Masya Allah ya, itu tadi kisah dari Mbak Intan, seorang guru yang tadinya guru honorer jadi guru PNS. Kita baca munjiat dulu yuk. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka a'lat darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Masya Allah banget, merinding loh aku baca ceritanya Mbak Intan. Bener-bener kita baca munjat itu kan doanya, engkau angkat derajat kami, diangkat derajatnya sama Allah dari guru honorer jadi PNS. Masya Allah. Yang tadinya dipermalukan, dibikin sedih,
Iya kan, dipermalukan kan, karena kan, anak sakit, orang tua sakit, jadi sering izin, sering nggak masuk kerja, ya sebenarnya wajar sih atasannya marah, kepala sekolah dong berarti ya kalau di sekolahan kan. Ya wajar gitu atasannya marah, karena kan, memang tugas dan kewajiban Mbak Intan ini yang ngajar gitu loh. Dibayar untuk yang ngajar di situ, bukan cuman sekedar ngasih tugas, pasti orang tua murid juga yang tahu ya kesel gitu kan ya. Tapi ya mau bagaimana lagi, namanya ini ujian gitu kan. Alhamdulillah Mbak Intan bukan tidak, ya sama aja tidak dan bukan ya. Alhamdulillahnya Mbak Intan ini nggak protes sama Allah, "Ya Allah kenapa aku begini, aku udah sholawatan loh." Kan banyak yang begitu ya, "Aku udah sholawatan, aku udah benerin sholat, udah ini, udah itu, kenapa ya Allah?" Gitu, diuji seperti ini. Teman-teman, ketika teman-teman udah baca sholawat, terus ujian serasa tidak, ada hentinya, bertubi-tubi, jangan nyalahin sholawat, ya. Jangan pernah nyalain sholawat, nggak ada sholawat yang bikin kita jadi susah. Nggak ada sholawat yang bikin kita yang tadinya tenang, jadi diuji dengan ujian yang bertubi-tubi itu nggak ada. Loh, terus kenapa ketika aku baca sholawat terus tiba-tiba ujian datang? Ya berarti memang lagi waktunya diuji aja gitu loh teman-teman. Nggak baca sholawat pun emang diuji. Jadi jangan nyalahin sholawat. Kita baca sholawat tuh banyak banget keuntungannya. Rugi kalau sampai kita nyalahin sholawat atas segala keburukan yang terjadi dalam hidup kita. Rugi banget, nauzubillah. Ya, jangan sampai deh ada pikiran-pikiran nyalahin sholawat gara-gara sholawat. Jangan, jangan teman-teman. Ya yang namanya manusia pasti diuji. Rasulullah aja yang udah dijamin surga diuji. Apalah kita nih. Ya, ya kita mah diuji pasti. Biar kata udah sholawat, nggak akan pernah berhenti. Selesai ujian 1, ada lagi ujian 2, ada lagi ujian 3. Bahkan ujian 1 belum kelar nih, ujian 2 sama ujian 3 udah pada masuk tuh. Belum juga dikelarin yang 1 kan gitu ya. Tapi Masya Allah luar biasa ketika kita diuji, tapi kita ikhlas menerima ujian itu, kita jalani dengan sabar, kita jalani dengan ikhlas, kita jalani dengan penuh rasa syukur, kita mencari segala cara, mencari 1000 alasan untuk kita selalu bersyukur atas apa yang kita rasakan saat ini. Susah, banyak hutang misalnya, banyak masalah, difitnah, dimusuhin dan segala macam, tapi bersyukur. Minimal bersyukur aku masih hidup. Bukan di dalam tanah lagi rebahan. Di dalam tanah emang bisa rebahan ya. Lagi terbujur kaku di dalam tanah. Entah kita bahagia, ya entah kita susah di dalam sana kita nggak tahu. Kita nggak bisa kumpul lagi dengan keluarga kita, anak kita, pasangan kita, orang tua kita, bener nggak? Jadi bersyukur, syukuri itu semua teman-teman. Kenapa harus bersyukur di tengah-tengah kesulitan? Agar kita tidak terus-terusan jadi kesel gitu loh. Agar kita nggak terus-terusan nyalain Allah, nggak terus-terusan nyalahin sholawat, supaya seperti itu. Jadi teman-teman bismillah, semuanya sama-sama ingat kita masih hidup. Kita ini orang yang beruntung karena kita masih diberi kesempatan sama Allah untuk memperbaiki diri, mengumpulkan amal sebanyak-banyaknya untuk kita kembali ke kampung akhirat. Ya teman-teman ya, bismillah bisa. Masya Allah balik lagi ke kisahnya Mbak Intan, luar biasa banget ya Mbak Intan ya. Akhirnya setelah ujian yang bertubi-tubi, tetap baca sholawat, Masya Allah. Lolos ya teman-teman ya, lolos apa tadi, PPPK ya, Masya Allah jadi PNS dan ditempatkannya yang katanya nggak bisa nih yang diutamain penempatan untuk guru-guru yang jadi honorer negeri. Honorer swasta mah entar dulu nih ya, tapi Masya Allah luar biasa nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah, dapat dan ditempatin nih di sekolah yang udah, bikin Mbaknya sedih gara-gara izin lulu, udah pasti digosipin dong ya sama orang-orang, "Ih ini nggak masuk mulu," bla 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 segala macam kan gitu ya. Masya Allah masuk situ, dalam keadaan yang lebih baik, sudah jadi PNS. Kan kadang suka gitu tuh emang. Karena aku ngerasain sendiri, zaman aku jadi guru ya, masih guru honorer, kayaknya antara, gak tau mudah-mudahan sekarang mah enggak ya, antara honorer sama PNS tuh kayak ada pemisahnya gitu loh. Kita kayaknya dianggap yang, aduh apa sih honorer gitu loh ya. Tapi nggak tahu mudah-mudahan sekarang nggak pada begitu ya teman-teman ya. Atau mungkin tuh perasaan aku aja kali yang baper ya, mereka mah baik kali ya. Ya mudah-mudahan ya seperti itulah ya, Masya Allah teman-teman. Terus aja sholawatan. Luar biasa deh kalau udah sholawatan. Teman-teman tuh pengen apa? Pengen jodoh, punya anak, punya rumah, punya mobil, punya kerjaan. Ya pengen apapun.
minta sama Allah. Dan boleh kita sholawatan gara-gara pengen utang kita lunas, kita sholawatan karena pengen dapat kerjaan, kita sholawatan karena pengen jadi PNS, boleh karena kita mintanya sama Allah. Yang gak boleh itu ketika kita nyalain orang yang baca sholawat karena dunia, tapi dia sendiri ketika butuh dunia nyarinya orang, nyarinya gunung ke gunung-gunung gitu ya. Misalnya pengen kaya, pesugihan, nauzubillah ya jangan sampai. Ya pokoknya itulah teman-teman. Ya semangat terus sholawatan. Yang pada dagang nih, sambil dagang jangan lupa sholat duha. Ya, jangan lupa sedekah subuhnya walaupun cuma 2.000, 10.000 habis sedekah. Doa, ya Allah lancarkan rezeki hamba hari ini, mudahkan jualan hamba hari ini. Seperti itu teman-teman. Ya, kemudian baca sholawat sepanjang jalan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka a'lat darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Ya Allah, berikanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya, yang dengan sholawat itu Engkau selamatkan kami dari segala cobaan, yang dengan sholawat itu Engkau kabulkan hajat-hajat kami, yang dengan sholawat itu Engkau angkat derajat kami, yang dengan sholawat itu Engkau sucikan kami dari keburukan, yang dengan sholawat itu Engkau sampaikan kami pada cita-cita kami, pada tujuan kami yang paling sempurna, baik ketika kami hidup maupun sesudah mati. Masya Allah ya. Jadi kita kan doanya banyak ya, pengen ini, pengen itu, pengen rumah, pengen mobil, pengen utang lunas, pengen dapat suami yang soleh, pengen punya keturunan, pengen ini, pengen haji, pengen umroh dan lain-lain. Doa kita banyak banget. Kadang-kadang bukan Allah yang gak mau dengerin, kitanya yang males doa ya. Kita doa itu lagi kita bosan kan ya, jujur ada nggak yang bosan berdoa, akhirnya nggak doa gitu kan ya. Tapi kalau kita baca salawat muji tuh udah kayak kabulkan, dengan salawat itu Engkau kabulkan hajat-hajat kami, hajatnya kan banyak. Nah itu Allah tahu hajat-hajat kita, mah kita ulang-ulang terus, itu kan doa. Salawat munjat itu salawat yang diiringi dengan doa. Salawatnya kan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin, atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin, atau yang Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ali wa ashabi wa ummatihi ajma'in, ya itu salawatnya. Tapi doanya sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat sampai wa ba'dal mamat, itu doanya. Diulang-ulang terus, itu kalimat positif, apalagi itu doa juga ibadah, dapat pahala, wah double-double pahala kita. Pokoknya dahsyat banget sholawat munjiat itu. Tapi sholawat yang lain juga dahsyat ya, sama kok ya. Oke teman-teman, makasih udah nonton, semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak Intan lancar terus rezekinya, dimudahkan segala urusannya, gitu juga dengan teman-teman. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.